Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa Murabbi Arwahina, pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah, wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram wal Muhtaram, Wakil Talqin dan pembantu khusus Syekh Mursid Bapak Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalis, serta seluruh Wakil Talqin Syekh Mursid, Ketua Madrasah TKN Bogor Bapak Haji Alan dan seluruh pengurusnya, pengurus daripada Madrasah Al-Matin, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, Al-Matin telah menghidupkan sunnah Rasulullah yang dalam sabdanya Miftahul Jannah la ilaha illallah, melalui Madrasah Al-Matin sunnah Rasulullah dihidupkan di tanah Parung. Parung itu nama yang cukup mengerikan. Kalau saya bilang sama istri saya mau nginep di Parung, WA gak pernah berhenti-berhenti. Lagi di mana? Jam 10 malam, lagi di Parung. Tapi alhamdulillah adanya Madrasah Al-Matin, kita ke Parung nginep udah boleh udah. Walaupun nginepnya di mana. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab dalam kitab Fadailus Suhur diartikan rohnya dengan ridwanullah, keridhaan Allah. Jimnya dengan aljud, kedermawanan. Baknya dengan al-bara'ah, terbebas dari sifat nifak. Zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kemudian diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dihidupkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, dilanjutkan Syekh Tolha, Abah Sepuh, Abah Anom, dan Abah Aus, dan alhamdulillah seluruh kita mengamalkan itu
Dan salah satu keuntungannya terbebas diri kita daripada kemunafikan. Innal munafikina fi darkil asfali minan. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, saya ingin membahas yang pertama, ridwanullah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ini tujuan utama kita. Allah ridho sama kita, kita ridho dengan Allah. Seluruh ibadah kita semata-mata untuk keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, yang telah ditetapkan kepada kita, baik jamaliyahnya atau jalaliyahnya, kita ridho menerimanya. Ini radhiyallahu anhum wa radu anhum. Untuk sampai ke sana tidaklah gampang, berat. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau menafsirkan waradatnahu asfala safilin. Diturunkan ia sampai derajat serendah-rendahnya. Biasanya dalam berbagai tafsir diartikan manusia mulia kemudian melakukan kemaksiatan menjadi seorang yang dimurkai oleh Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir mengartikan ini ayat membahas tentang ruh. Pertama kita, ruh kita ini pertama sebelum dimasukkan ke rahim ibu bertemu dengan Allah tanpa ada hijab, langsung ketemu Allah, mendengar suara Allah tanpa pakai wasilah. Salah satu yang terekam dari pembicaraan kita dulu dengan Allah adalah alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Kita mendengar langsung dari Allah. Kita ngelihat Allah. Kebesaran Allah kita lihat. Kapan itu? Kata Syekh Abdul Qadir, ketika ruh kita yang disebut dengan ruh Quds. Silakan nanti para kiai, para santri, para asatis buka kitab Sirrul Asrar. Bab kedua dan bab ketiga membahas ini. Ketika ruh Qudsi kita langsung berjumpa dengan Allah, kemudian itu namanya alamnya alam lahut. Tidak ada yang kita pikirkan kecuali semata-mata Allah saja. Lalu sebelum dimasukkan ke rahim ibu kita, nggak langsung itu. Kenapa? Kalau ruh Qudsi langsung dimasukkan ke perut ibu kita, meledak itu perut. Nggak kuat nampungnya. Maka diturunkan ke alam Jabarut dengan dilapiskan ruh yang bernama ruh Rawani. Kemudian diturunkan lagi ke alam Malakut dengan dilapiskan ruh itu dengan ruh Sultani. Kemudian diturunkan ke alam Malakut dilapiskan dengan ruh Rawani. Diturunkan lagi ke alam mulki, sebelum dimasukkan ke dalam rahim ibu kita. Ini kalau bahasa kita, ketika saya menggambarkan ketika turun ke alam mulki, ini lagi akad nikah ini. Bapak kita, ibu kita lagi akad nikah.
atau lagi ngambrakin kasur. Lagi ngabrak-ngabrakin kasur. Ruh kita diturunkan ke alam mulki, dilapiskan dengan ruh yang namanya ruh jasmani. Ketika terjadi perkawinan, maka ditiupkan ruh itu ke dalam rahim ibu kita dengan berlapis. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk sampai kepada ruh kutsinya, membuka ruh kutsinya, membuka ruh sultaninya, ruh rawaninya, ruh kutsinya, tidak ada cara yang lain kecuali ini kata Syekh Abdul Qadir, wa alzamahum kalimatat taqwa, dengan memasukkan kepada mereka kalimat takwa. Apa kalimat takwa? Bukan takwa, tapi kalimat takwa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kalimat la ilaha illallah. Untuk membuka itu semuanya sampai kepada ruh kutsinya terbuka, ruh rawaninya terbuka, barulah seseorang mempunyai orientasi lillahi ta'ala. Orientasinya semata-mata ridho. Kenapa? Karena hatinya sudah melihat keindahan daripada keindahan Allah. Maka tadi Ustadz Ade mengatakan, setelah ini ada talqin zikir. Bapak-bapak, kiai-kiai, jangan takut habis talqin mati, jangan Pak. Kalau kata Syekh Abdul Qadir, setelah talqin bukan mati tapi hidup selama-lamanya. Siapa yang ngomong? Syekh Abdul Qadir. Silakan buka kitab Sirrul Asrar. Saya ngebahas Sirrul Asrar saja. Kalau penasaran nanti beli kitabnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 menjelaskan ini semua. Bagaimana Allah zikir la ilaha menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi zikir yang kita baca ini alanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang hakikatnya yang beliaulah diinjak oleh Rasulullah ketika dalam peristiwa Isra dan siapa yang diinjak pundaknya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang mengatakan ha qadami hazihi ala raqabati kulli waliyin lillah, kakiku ini berada di atas pundaknya para wali. Yang berkata cuman satu orang, Syekh Abdul Qadir. Maka kalau pengen jadi wali harus siap diinjak oleh Syekh Abdul Qadir. Apa arti diinjak? Ngikutin apa yang diamalkannya. Kalau nggak mau ngikutin, jangan jadi wali Allah, wali santri aja, wali santri. Benar Pak. Kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir bukan hanya cinta saja, tapi bagaimana bisa mengikuti ajaran beliau. Ini salah satunya zikir la ilaha illallah ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Silakan nanti dirujuk dalam kitab Sirrul Asrar sampai bab kelima. Apa yang pertama? Zikir ini harus dimulai, diawali dengan talqin. Wa alzamahum kalimat taqwa, ay kalimat la ilaha illallah min ahlihi. Kalimat ini harus dimasukkan, nggak bisa masuk sendiri, dimasukkan ke dalam hati kita. Siapa yang masuk? Yang ahlinya. Siapa yang bilang? Syekh Abdul Qadir. Siapa ahlinya? Taqiyun nakiyun mimma siwallah. Orang yang hatinya sudah bertakwa, bersih daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa diantaranya?
Syekh Ahmad Khotib Sambas. Beliau mempunyai lisensi ini. Beliau pulang, beliau bisa melahirkan di antara muridnya bernama Syekh Tolha, Cirebon. Syekh Tolha pulang, beliau meninggalkan tongkat estafetnya kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Sepuh. Abah Sepuh pulang, tongkatnya ditinggalkan, diteruskan oleh Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, Abah Anom. Abah Anom pulang, pasti tongkatnya akan diteruskan. Siapa yang dipilih dari murid-muridnya? Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, Abah Aus. Melalui beliaulah kalimat ini masuk ke dalam diri kita. Bahkan Syekh Abdul Qadir mengatakan, at-talqin alatul qat'i mimma siwallah. Dengan talqin itu alat memutuskan dari apa-apa selain Allah. La yahsulu hazihil musahadah illa bitalqin min ahlihi. Umar berkata, ra'a qalbi rabbi, hatiku melihat Tuhanku. Syekh Abdul Qadir menjelaskan binurillah, dengan cahaya. Tapi syaratnya la yasulu hazil musahada illa bitalqin, harus pakai talqin. Maka saya berharap kepada yang hadir di sini agar urusan mudah, agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat, hati tenang, yang kiai undangan tambah banyak, yang punya pengobatan pasien tambah banyak. Jangan pergi dari sini sebelum mendapatkan talqin zikir dari wakil-wakil Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Ini yang pertama. Cara yang kedua apa? Enggak sembarangan, biwudu hitam, dengan wudu yang benar. Zikir la ilaha dengan punya wudu yang baik. Yang ketiga apa? Bisautin qawiyin wa darbin syadidin. Zikir ini zikir yang luar biasa untuk membuka ruh rawani, membuka ruh sultani, sampai membuka ruh qudsi. Maka zikirnya dengan nada yang keras, la ilaha illallah, dengan hentakan yang kuat. Zikir seperti ini dijaga oleh Syekh Ahmad Khotib, Syekh Tolha, Abah Sepuh, Abah Anom, dan pada saat ini dilestarikan, diamalkan oleh Abah Aus. Kita termasuk orang-orang yang mengajarkan kepada saudara-saudara kita mau zikir ala Syekh Abdul Qadir atau tidak. Dengan zikir seperti ini, hati yang keras menjadi lunak. Marah sama istri, dikit-dikit marah menjadi orang yang santun. Istri yang dikit-dikit marah menjadi sabar. Tuh, dengan syarat bisarti ahziha min qalbin taqiyin mimma siwallah. Zikirnya bisautin qawiyin wa darbin. Maka dalam rumah tangga kekerasan sangat perlu. Suami harus keras dengan istrinya, Pak. Kalau nggak keras nggak masuk, Pak. Coba. Maka zikir pun harus keras. Mudah-mudahan Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Allahumma adina ila siratikal mustaqim. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.